Saudara seorang jurnalis Lebanon yang bekerja di Berita Internasional Press TV, Hadi Abdel Ghanem Hotait, terluka setelah terkena serpihan peluru dari serangan drone militer Israel pada Senin waktu setempat. Tried to destroy the entire area. Video amatir yang merekam jurnalis Press TV ini menunjukkan detik-detik saat ia terkena serpihan serangan drone. Insiden ini terjadi saat ia tengah melakukan laporan lapangan mengenai dampak serangan di kota Khan Benit di Lebanon Selatan. Ledakan tersebut melontarkan serpihan logam yang melukai bagian kakinya. Jurnalis ini segera dilarikan ke rumah sakit di Nabatyeh untuk menjalani operasi pencabutan serpihan peluru. The Israelis did try to destroy the entire area. Sebelumnya, saudara, militer Israel melancarkan serangan ke Beirut yang menelan damai AS Iran akan segera dilakukan meskipun Netanyahu mengatakan bahwa kepentingan perang dengan Iran sudah tercapai. Namun, Israel dikhawatirkan bisa menggagalkan penghentian perang melalui agresi yang ia lakukan ke Lebanon. Kita bahas bersama dengan alumnus Rajatam School of International Studies NTU, Bang Riko Marbun, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusumo Somantri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Selamat petang, Mas. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah melihatnya seperti apa? Mengapa Israel ini masih dikhawatirkan akan menggagalkan kesepakatan damai yang akan disepakati oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Padahal Netanyahu sendiri sudah menyatakan bahwa kepentingan perang dengan Iran ini telah tercapai. Pertanyaannya, strategi apa yang Anda baca yang sedang dimainkan oleh seorang Netanyahu? Ya, saya kira sebenarnya di sini kita harus mempertanyakan apa war objektif yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena pertama kita lihat di sini di awal Amerika Serikat menjabarkan ada beberapa tujuan perang. Tetapi pada akhirnya Amerika ini setuju bahwa tujuan perang yang akan diklaim sebagai simbolik kemenangan itu adalah terkait masalah nuklir. Nah sementara itu untuk Iran saya kira ini ada perbedaan sedikit. Karena awalnya memang keduanya baik Iran maupun baik Amerika Serikat maupun Israel ini menginginkan sebenarnya Iran ini bisa dilemahkan menjadi salah satu negara yang terus-menerus terjebak di dalam kemudian perang sipil atau bahkan kemudian rezimnya berganti sama sekali menjadi rezim yang pro dengan Amerika Serikat. Tetapi permasalahannya ketika kita lihat di sini ada divergensi antara kepentingan nasional Amerika Serikat maupun Israel. Jadi Amerika Serikat saat ini berada di dalam posisi yang sulit, apalagi Donald Trump ya ini mengalami sebenarnya tekanan yang sangat besar dari dalam negeri. Nah, tekanan apa saja yang ada? Yang pertama adalah tekanan untuk berhenti dari perang tersebut karena hanya sekitar 29% dari total masyarakat Amerika Serikat yang setuju dengan cara Donald Trump untuk menghandle perang di Iran tersebut gitu. Jadi ini merupakan perang yang sebenarnya sangat tidak populer. Belum lagi kalau kita bicara tentang dampak dari perang tersebut, kenaikan harga energi, kemudian kelangkaan barang-barang dan lain-lain itu masih terjadi. Jadi sebenarnya apa yang kemudian diinginkan masyarakat serta Kongres yang telah menyetujui kemudian War Power Resolution itu adalah keluar dari perangnya secepat mungkin. Tapi masalahnya Donald Trump juga perlu kemudian mengklaim bahwa mereka memenangkan perang tersebut. Belum lagi sebenarnya ada tekanan dari kaum hawkish Amerika, politician hawkish, dan kemudian kita juga bicara tentang lobbyis-lobbyis dari pengusaha-pengusaha yang pro dengan Zionis Israel. Nah ini menjadi sulit oleh Donald Trump. Akhirnya yang dicari adalah sebenarnya strategi yang win-win ya, memastikan bahwa dia bisa mendapatkan kemenangan simbolis yang diperlukan. Sementara kemudian menjamin keamanan Israel. Sementara untuk Israel sebenarnya ini masalahnya tidak berhenti sampai di sana karena tujuannya pertama adalah ya selalu ada doktrin never again menjamin keamanan Israel. Tetapi Abraham Accord saja ya dengan kemudian Amerika Serikat meminta GCC menandatangani hal tersebut itu tidak cukup. Israel juga selain memastikan keamanannya sebenarnya punya salah satu tujuan untuk melakukan expansionism sebagai jaminan agar kemudian Israel ini bisa berdiri sebagai negara great power yang tidak punya Meskipun Mbak Aisyah, maaf saya potong, kalau kita lihat Benyamin Netanyahu sendiri menyatakan bahwa sebenarnya tujuan perang dengan Iran ini sudah tercapai. Kalau Bung Riko sendiri melihatnya seperti apa? Karena Wapres Amerika Serikat sendiri dalam keterangannya menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran nantinya akan menguntungkan rakyat Amerika. Apakah pernyataan ini nih sekedar hanya untuk memberikan angin segar saja kepada mereka-mereka internal Amerika Serikat yang tidak menginginkan perang atau seperti apa? Saya pikir kalau pernyataan Netanyahu itu perlu kita tunggu ulang keikhlasan dan kebenarannya ya. Karena secara real apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan di lapangan itu 180 derajat berbeda begitu.
Karena pertama buat Israel sebenarnya semenjak kelahiran Republik Islam Iran dari tahun 79, mereka sudah menganggap Iran ini sebagai salah satu ancaman yang sifatnya eksistensial. Jadi harus dan wajib dihancurkan Republik Islam Iran ini sehingga Israel tidak akan pernah bergeser dari tujuan itu. Nah, pernyataan sementara dari Netanyahu ini sebenarnya terlihat beberapa kali berubah-ubah. Seperti misalnya yang dia nyatakan sekarang ini sepertinya terlihat semacam membujuk Presiden Amerika Serikat karena kita ketahui bahwa langkah Iran untuk mensabotase usaha damai yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini kan terus terjadi sampai hari ini karena sampai hari ini kan Israel itu belum check out dari Lebanon begitu dia masih ada di sana dan terus-menerus melakukan serangan. Jadi pernyataan statement dari Netanyahu. Netanyahu ini sebenarnya hanya pernyataan yang sifatnya sementara sambil dia pasti melakukan langkah-langkah di lapangan begitu ya untuk mencoba menggagalkan. Kalau JD Vance, Wapres Amerika, itu kalau kita lihat dari artikel yang dikeluarkan oleh New York Times beberapa waktu lalu, memang dia termasuk dari kelompok yang menolak sebenarnya perang itu terjadi begitu. Tetapi pada akhirnya karena dia adalah wakil presiden, dia memutuskan untuk apa kata presidennya dia akan ikut. Tetapi secara umum kita lihat tokoh seperti Wapres JD Vance ini dia termasuk orang yang ada di dalam kabinet Trump yang tidak menyetujui perang Iran. Itu agak berbeda dengan kasusnya dengan Menteri Perang Amerika. Menteri Perang ya. Betul sekali. Nah, yang mungkin terjadi ke depan ini yang dilakukan oleh jangan lupa loh ya. Israel ini Netanyahu terutama pernah berhasil menggagalkan kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Amerika Iran pada tahun 2015 lalu yang zamannya Obama itu kan sudah ada kesepakatan damai sebenarnya antara Iran dengan Amerika begitu kan juga pengaturan nuklir dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh Israel pada saat itu dia lancarkan manuver di beberapa front sekaligus. Yang pertama itu manuver di depan publik. Kita ingat pada sekitar caturwulan pertama di tahun 2018 itu Netanyahu secara terbuka begitu membuat show begitu ya dalam bahasa Inggris kemudian membeberkan yang dikenal dengan nama Iran Archive. Jadi Iran Archive ini semacam informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Mossad yang intinya menyatakan bahwa walaupun sudah ada perjanjian damai nuklir itu ternyata Iran berbohong. Oke, sehingga kalau seperti yang tadi Anda sampaikan, Bung Riko, tahun 2015 saja pernah menggagalkan upaya perjanjian damai yang dilakukan. Sehingga ini menjadi sebuah sejarah bahwa wah jangan-jangan Israel juga bisa melakukan ataupun menggagalkan kesepakatan yang saat ini tengah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Pertanyaannya adalah jika benar-benar Israel menggagalkan kesepakatan melalui aksi militer di Lebanon, apa respons konkret yang kemungkinan besar akan dilakukan ataupun diambil oleh Iran maupun Amerika Serikat? Jangan dijawab dulu, kita perbincangkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pernah mencatat 2015 contohnya Israel pernah menggagalkan upaya negosiasi damai antara Iran dan juga Amerika Serikat. Nah ini pertanyaan gantung saya ke Mbak Isa tadi. Jika Israel benar-benar menggagalkan kesepakatan melalui aksi militer ke Lebanon yang saat ini masih terus terjadi, menurut Anda respons konkret apa yang kemungkinan akan diambil oleh pihak Iran maupun Amerika Serikat? Baik, untuk AS sendiri saya kira sebenarnya ini jelas ya bahwa Amerika Serikat saat ini menginginkan mereka keluar dari peperangan ini. Maka dari itu sebenarnya pasti akan ada diskusi di antara Donald Trump dan Netanyahu terkait posisi masing-masing mereka ya. Terkait apakah kemudian bisa konfliknya dihentikan di Lebanon. Saya kira sebenarnya Amerika Serikat secara posisi dan secara kedekatan politik ya dia tidak mungkin meninggalkan Amerika Serikat. Karena tadi ya ada kerekatan hubungan antara politik di Amerika Serikat dan kemudian pengusaha-pengusaha Amerika Serikat yang dekat dengan Zionis Israel serta kemudian juga hutang politik yang kemudian ada ya dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, jadi saya kira sebenarnya apa yang kemudian Amerika Serikat akan berusaha tekankan adalah mendapatkan kondisi yang sebenarnya cukup win-win. Apa yang diinginkan oleh Netanyahu itu bisa terpenuhi dan kemudian apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu bisa juga tercapai gitu. Tetapi permasalahannya ketika misalnya Netanyahu ini terus merangsek ya dan ingin masuk ke dalam Lebanon Selatan dengan alasan bahwa
Netanyahu juga membutuhkan sebenarnya kemenangan simbolik karena di bulan Oktober nanti dia akan menghadapi pemilu gitu. Yang kita tahu bersama bahwa sekarang Netanyahu itu sudah mengalami kemerosotan popularitas gitu ya dibandingkan dengan koalisi Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett. Nah, di sisi lain sebenarnya ini juga akan sangat tergantung dengan posisi Iran. Sudah jelas sebenarnya kalau Iran Oke. mengatakan bahwa tidak bisa dinegosiasikan, ini semuanya harus dikatakan satu paket gitu. Nah, apabila ini kemudian terjadi dan Iran masih merasa bahwa kemudian Hezbollah ini merupakan aliansi yang harus dilindungi, saya kira sebenarnya tidak akan berhenti sampai di sini dan Selat Hormuz akan tetap digunakan sebagai salah satu leverage yang kuat bagi Iran. Oke, kunciannya salah satunya Selat Hormuz ya. Kalau kita lihat Selat Hormuz, nuklir dan juga menghentikan perang di Lebanon ini menjadi beberapa poin penting dalam perjanjian yang diajukan oleh Iran. Dari Bang Riko sendiri melihat apakah respons yang diambil oleh Iran sendiri seperti apa? Apakah melunak dengan poin-poin yang selalu mereka pertahankan atau bagaimana? Saya kira yang kita harus klarifikasi dulu nih, kita tegas ini bukan perjanjian damai. Ini adalah perjanjian untuk merumuskan perjanjian damai permanen. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat rapuh begitu ya. Nah, yang kita ketahui setelah perjanjian ini ditandatangani pada hari Jumat nanti, itu masih ada waktu 60 hari untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya detail. Buat Iran, menurut saya, dia justru tidak akan melemah. Bahwa dia kemudian membuka jalan supaya ada kemajuan dalam perjanjian, itu memang dia lakukan. Kenapa? Karena buat Iran ini adalah sesuatu yang eksistensial. Ya, jadi persyaratan tidak cawe-cawenya Israel yang bisa menimbulkan perang regional, saya pikir itu mutlak. Dan bagi Iran sebenarnya dia melihat apa gunanya mereka mempertahankan perdamaian sekarang apabila tahun depan ternyata perang di restart ulang lagi. Kan ini pernah terjadi pada Juni perang 12 hari yang lalu kan. Ya perang yang berlangsung selama 12 hari antara Israel melawan Iran. Jadi buat Iran sekarang mereka juga berpikir bahwa jangan-jangan perdamaian ini itu hanya untuk hanya memberikan waktu bagi Trump untuk mengambil keuntungan politik domestik sebelum pemilu sela pada bulan November yang memang mereka membutuhkan supaya perang itu berhenti sementara. Nah, Iran tidak mau. Iran menginginkan bahwa perang ini berhenti secara permanen dan salah satu syarat perang itu berhenti secara permanen tidak boleh ada perang regional dan itu artinya Israel tidak boleh melanjutkan perangnya di Lebanon. Nah, nanti yang jadi tanda tanya itu begini. Dan ini belum dirumuskan. Apa yang dimaksud tidak melanjutkan perang di Lebanon? Apakah Israel yang telah masuk sekitar 10 sampai 30 km ini boleh tetap di sana, begitu ya, membuat buffer zone? Atau ditarik seluruhnya ya sebagai bukti bahwa Israel sudah tidak akan melakukan serangan ke Lebanon, begitu ya. Nah, kalau seandainya kalau kita lihat nih masing-masing pihak baik Amerika Serikat maupun Iran semua punya posisi tawar masing-masing begitu dan kayaknya nih sulit sekali nih titik temu terkait dengan perjanjian ini. Ada negosiasi ini kan sebenarnya dimediasi oleh Pakistan. Peran dari negosiator-negosiator ini akan seperti apa sehingga kita lihat nantinya negosiasi damai ataupun negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak ini betul-betul bisa memberikan apa bahasanya keuntungan dari kedua belah pihak. Betul memang. Jadi kalau kita melihat sekarang ini sebenarnya peta di Timur Tengah ini sudah berubah ya pasca perang ini. Yang terjadi ini bukan munculnya Pakistan ya. Itu bukan hanya berfungsi sebagai negosiator, tapi dia menjadi balancing power yang baru di Timur Tengah. Ketika misalnya negara-negara Teluk melihat bahwa Amerika tidak bisa lagi menjamin keamanannya, ya muncullah Pakistan sebagai player yang baru. Itulah kenapa Saudi misalnya membeli persenjataan, meminta supaya pasukan Pakistan ditempatkan di sana. Selain mereka juga memiliki pasukan Amerika di sana. Ini saya pikir Teluk yang pasca perang ini bukanlah negara Teluk yang sama lagi. Dari Mbak Isa sendiri melihatnya akan seperti apa nih negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang akan segera dilakukan ini? Singkat saja. Ya, sebenarnya kalau sekarang ya kita lihat dari bulan Mei kemarin sampai hari ini sebenarnya intensitas dari serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel maupun retaliasi dari Iran sendiri ini sudah mulai menurun. Meskipun jelas yang namanya deeskalasi itu bukan sesuatu proses yang linear ya, pasti akan ada naik turunnya gitu. Tetapi kita lihat bahwa semua negara yang terlibat di dalam perang ini ya kecuali Israel itu sebenarnya menginginkan sebenarnya adanya proses untuk confidence building pressure, deeskalasi dan kemudian trust building. Nah, di sini kita lihat sebenarnya
sebenarnya dari segi mediatornya juga dia untuk pertama kalinya kita lihat ini cukup unik karena Baik. semuanya ini berperan aktif ya, baik itu Pakistan, lalu kemudian Saudi, Mesir ya, dan bahkan kita tahu sendiri Oman itu juga kemudian sudah mulai terlibat di sana. Jadi saya rasa sebenarnya ini sampai 60 hari ke depan ya, sampai tanda tangan ini dilakukan nanti di hari Jumat ini, saya kira ini masih ada beberapa faktor yang harus dijaga Oke. oleh mediator maupun kedua negara. Ini yang nanti kita Memastikan nantikan bersama ya, seperti apa negosiasi antara kedua negara dan harapannya keterlibatan dari negara-negara negosiator ini bisa memberikan kontribusi nyata dari negosiasi damai kedua belah pihak. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Bang Riko Marbun telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. salam sehat, terima kasih Mas.